Dulu tuh sebenarnya aku awal-awal kayak nggak setuju gitu sih sampai Hans gitu, waktu DM Hans. Masa kecil Putri setahun keluar semua tuh tali air matanya, jadi nggak jadi sipit anaknya gitu kan. Rambutnya juga perlahan jadi banyak juga, dan lahirnya memang kecil sekali, 2,52. Kayaknya kurang bulan ya, tapi dokternya itu yang ngomong sudah waktunya, jadi dipaksa lahir. Ternyata paru-parunya itu belum sempurna. Bikin orang tua susah itu. Baru lahir, diangkat gini, digini-giniin, diem. Sama mak, waduh picek ini. Saya sama mamanya itu selalu bingung aja. Anak kita ini yang satu kok rasanya idiot, yang apa, udah pokoknya lambat sekali. Secara fisik atau dibilang motorik ya agak kurang sih dia sih. Nggak bisa lincah gitu anaknya. Tapi setelah ulang tahun pertama, itu tahu-tahu bisa, semuanya bisa seolah-olah. Jadi dari hari pertama dia ulang tahun itu beda sekali. Nah, sejak dari itu memang kelihatan malah cenderung ke jenius. Itu waktu dulu ada les-lesan gitu, aku dites. Yang jawab Hans, kurang ajar. Kayak lebih pinter Hans gitu. Pertamanya itu aku ngelihat KP itu kan alfa gitu kan, orangnya keras gitu aku mikir. Setelah kita mulai deket, aku ngelihat ternyata KP ini sangat bisa diajak untuk nyelesain masalah gitu. Putri itu soalnya lebih kayak yang kepalanya dingin kalau nyikapi suatu masalah. Ya itu, kenapa aku bisa bilang KP baik, KP care, KP went out the extra mile buat aku ya karena itu. Dia sih ngasih tahu aku untuk kayak bisa gitu, kamu tuh coba aja ngomong sama papamu kayak gitu. Aku nggak bisa kayak gitu untuk mengusahakan ya. Dari omongannya dia lah, aku akhirnya bisa merubah hubunganku sama papaku kayak gitu. Jadi pas COVID itu ada satu momen di mana semua orang sakit. Mungkin ya kalau gue jadi Karina, gue sih cuma ngurusin Hans doang kan, cowok gue gitu kan. Tapi dia enggak, dia tuh kayak keluar cari obat, terus kayak seminggu itu pokoknya dia bantuin ngurusin kita semua. Kadang-kadang bingung juga bisa mau sama orang yang kayak Hans. Biasanya kan Hansnya lumayan liar gitu kan orangnya. Kalau Karina kan kalem. KP kan orangnya ya gila, orang sing mesti cukup ya berharga lah buat aku. Jadi aku merasa kayak temenku ambil arek iki kayak nggak bisa kayak soalnya selengean kayak gitu loh. Terus kayak guyonan, kayak serius kayak gitu loh. Jadi kayak kesannya itu D-nya di KP kok kayak gak serius ngono loh. Kayak gitu, aku merasa kayak gitu waktu itu. Tapi memang pada saat saya ngajar saya sering diganggu. Saya maksudnya bukan diganggu apa, anaknya rodo usil goda-goda saya gitu loh. Tapi bagi saya enggak masalah. Anaknya ramah, dia tahu kalau ya ada tempat, ada waktu, kapan harus bercanda, kapan harus belajar. Dia ya pintar sekali. Kayak orang sak mono peduli mbek orang. Ngelihat orang gitu kayak gak nyenengno ati titik ngono wis kayak gak usah hubungan mbek dhewe meneh ngono. Nah, Hans iki kayak untuk aku ngono kayak arek iki wonge apik tapi ya boleh tak baik titik ngono tak omongi ngono. Ya bisa dibilang sosok koko lah selama di Singapura gitu. Sempet sih kepikiran, ini kok lucu begini, kok pola berpikirnya kayak anak kecil begitu ini Putri. Tapi ya so far jauh lebih bagus daripada yang lain gitu loh. Ya pertama kali ini aku deketin cewek yang cantik
ya ini banyak yang deketin, tapi ya nggak tahu aku bisa atau enggak, tapi tak coba aja ya wes. Saya memang tahu Hans itu kejar-kejar KP itu. Saya maksudnya dalam arti ya sudah mulai melirik KP, terus mulai ya teman-temannya mulai menggoda. Saya tahu sekali. Tapi memang KP waktu itu masih saya lihat masih agak cuek-cuek gitu ya. Jadi belum, ya masih biasa saja lah. Itu kan makanya itu jadi lucu. Jadi tiap hari sekolah seorang mantan menceritakan kepada seorang calon pacarnya. Ya wes, terus akhirnya kayak sempet ditolak juga. Kayak sempet pokoknya waktu itu akhirnya gak behans kayak gitu. Gak behans kan KP deket sama cowok lain kayak gitu. Terus ya kuliah baru deket lagi kan dari bantuannya Dennis itu juga kan pas di Singapura. Terus ya gue sengaja mau tak chatno enggak gitu. Terus akhirnya aku itu ngambil HP ini, terus selfie ambil Hans. Jadi aku selfie ambil Hans, terus tak kirim ke KP. Jadi pakai HP Hans, terus tak kirim ke KP. Ya wes, akhirnya seiring dengan berjalannya waktu, mereka ternyata semakin dekat kan, chat-chatan terus ya jadian kayak gitu. Kayak ada taman gitu loh, tamannya ya wapi sih itu. Waktu nembak itu ya mereka kayak Koko kayak ngajak ke sana, terus kayak nembak di sana gitu. Aku nggak deserve dapat KP gitu. Kayak KP itu terlalu baik gitu kalau menurut Hans. Jadi kayak dia merasa kayak kok isa ya aku dapet KP, kok isa kayak gitu. Dia pernah cerita aku, dia kan sering kadang suka marah. Si KP juga ngomong ya bantah, tapi dia masih oke aja. Hans ini memang kadang-kadang sifatnya masih kayak anak kecil gitu, gampang gondokan gitu Hans ini. Cuman kan saya lihat kaput sabar, jadi ya harusnya baik-baik saja sih. Saya lihat banyak kecocokannya itu di sifat dan kelakuannya. Jadi contohnya dua-dua ini hobi tidur, kuat tidur. Punya pacar putri sama orangnya. Soalnya biasa itu dimarahi cewek, tapi ini cewek sama. Pusing ya Mbak. Jadi nggak dimarahi. Contoh ya, kalau enggak satunya hobi tidur, satunya enggak, pasti ribut kan. Tiap hari kok tidur aja kan gitu. Kalau sama-sama suka tidurnya, ya tidak ada yang perlu diributin, udah sama-sama suka tidur. Si Hans tuh kan suka makan, tapi at the same time dia juga pengen jaga badan gitu kan, kayak nggak makan makanan aneh gitu. Nah Karina cocok banget datang sini nih. Dia kan jago masak, tapi masak itu kayak sangat memperhatikan makroprotein, makronutrisi segala macam gitu. Jadi kayak match banget dah. Hans suka makan, Karina jago masak. Terus semuanya sama Hans, kapan bisa gendut. Soalnya dulu tuh deh aku kayak tulang belulang mana isinya sangat tidak normal gitu untuk badan dede kayak gitulah. Sekarang kok dia kayak lebih sehat gitu, lebih fresh gitu rasanya, kayak lebih happy lah gitu aku lihat deh. Terus kayak mereka punya 2 anak boneka yang lucu, namanya Lilmo sama Shamu. Terus mereka sering kayak mainan-mainan gitu loh, kayak bikin puppety show itu loh. Kayak ternyata Koko juga lumayan sama-sama suka boneka gitu, main-main gitu. Ya ampun, bucin banget sih orang 2 ini. Soalnya kayak ya, masa sih orang mbelani video callan terus sampai ketiduran, sampai kira-kira Isa bangun lagi terus videonya nyala gitu. Jadi Hans tuh ya misalnya Kapeng ngomong berusaha kayak cari positifnya, berusaha untuk nyari kebaikannya dari orang ini kayak mungkin terlihat jahat. Hans kok langsung kayak ngomong ide, kamu tuh harusnya kayak gini, kamu gini. Ya lebih tegas juga sih orangnya kelihatan. Soalnya dia, aku bisa ngelihat dia bisa ngelit KP. KP cerita kalau sebelum lebih dalam sama Hans, dia sudah ngomong ke orang tuanya, keluargaku tuh kayak gini, ya apa? Dan keluarganya sangat menerima, keluarga Hans sangat menerima. Jadi aku ya sangat, untung pol gitu loh, KP nggak perlu ada problem itu lagi gitu. Iya, kayak kamu bilang tadi kita berasal dari broken home gitu kan.
di keluarganya Hans itu dia bisa dapat istilahnya sosok keluarga yang bisa dia dapat gitu lah. Aku juga ada sisi aku juga ngerasa tenang karena di keluarganya Hans pun dia diterima seperti itu. KP kan pernah kayak nggak jadi sama salah satu mantannya karena mamanya melihat background keluarga KP kurang. Ya aku sama sekali nggak paham mama itu mau apa. Kayak maksudnya kayak kok Isa mikir kayak gitu, aku sama sekali nggak ngerti. Kok apa hubungannya gitu, nggak ada hubungannya gitu kalau menurutku. Nggak tahu ya, kok rasanya kayak langsung bisa akrab gitu loh. Jadi putrinya sendiri juga nggak canggung, kita sendiri kayak nggak, karena saya sendiri sebetulnya sih nggak merasa kayak sebagai orang tua yang menjaga jarak sama anak, enggak. Ya emang sama keluarganya Hans juga kayak temen ya, jadi ngomong juga kita nggak ada kayak tembok begitu, jadi ya semuanya berjalan ngalir gitu aja. Cici itu kayak wah ini tanggalnya apik sih ya, Jok Koko mau kayak ngelamar ya gitu. Soalnya Koko tuh kayak bikin foto random, terus kayak Cici tuh kayak disuruh bentuk kata misalnya W gitu, kayak posisinya itu aneh-aneh, maksudnya kayak nggak terlalu ngetarai kalau kata-kata itu bentuk will you marry me gitu, kayak jalan dari nebar bunga gitu, terus kayak bentuk, terus habis itu kayak dikasih tahu bakal ngapain naik gitu. Jadi Koko tuh so sweet orangnya waktu ngelamar. Hans sekarang sudah besar tuh nggak bisa komprehen, apalagi habis ini mau nikah, wah gila, nggak masuk akal rasanya. Juga aku merasa kayak aduh temenku habis ini mau nikah kayak gitu. Ya kalau mikirin kayak kehidupan habis kawin ya apa gak ada mereka, wah jujur aja gitu loh. Sedih hati ya apa cara gak sakit ya apa mana kini bertiga itu aku abang dan dia kerjaan ini ngomong, Hans, coba pulang cepet-cepet Hans. Hans, coba pulang cepet-cepet Hans. Please Hans. Kayak aku ngerasa kayak takutnya setelah married tuh kayak takutnya kayak keadaannya berubah gitu kan. Kalau misalnya kayak kita nggak temenan lagi gitu. Karena kayak kamu juga wes merubah aku ke orang sing lebih menjadi pribadi yang lebih baik juga. Kayak dia yang ngeadopsi gue buat kayak pindah jalan hidup. Beneran, soalnya gue yakin kalau nggak ada Hans mungkin gue masih sama yang dulu, nggak akan berubah. Ya. Dan jadi aku super grateful that I have met you, Jay, in my life. Kalau mereka tiba-tiba suatu saat ngilang gitu, itu tipe yang bakal gue cari. Yang temannya mau gue keep in contact sampai gue seumur hidup gitu lah. Aku juga nggak bisa bayangin kalau hidupku itu nggak ada Cece. Karena for the last 6 years tuh tahun-tahun yang cukup sulit dan mendewasakan kita sebagai manusia. Ketika dia menikah itu bukan sesuatu yang buat aku kehilangan, tapi lebih aku ngerasa lega. Dia dapat sesuatu yang harusnya dia dapetin. Kayak ya kalian kan, maksudnya mereka berdua bakal menyebutkan janji pernikahan kan di depan Tuhan. Sudah berani berjanji, berarti juga harus berani buat menerapkan janji-janji itu. Aku nggak pernah wish anything but only the best for you. Ya mungkin Mama minta maaf sama Putri kalau misalnya selama ini Mama menjadi seorang mama yang mungkin buat Putri kurang dengan masa-masa yang mungkin dulu sulit buat kami. Semoga ke depan Putri bisa menjadi istri dan mama yang baik buat anak-anaknya Putri. Jangan ngulangin kesalahan yang sama.
pesannya bukan buat Putri doang sih, buat Hans juga. Jadi kayak do your best for your family. Itu pesannya.